Kalau kita lihat ya pergerakannya begitu dia keluar, dia pertamanya dia tidak lihat ke depan tapi lihat ke bawah. Jadi dia satu itu gerakan dia untuk nguatin dirinya dia sebelum ketemu sama awak media itu yang pertama ya, atau siapapun yang di publik saat itu. Jadi dia kan karena dia keluar dari posisi dari dalam menuju keluar, menuju ke mobil gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus kemudian dia pun tidak langsung natap juga dengan awak media karena kan kita awak media sudah pada nunggu di situ ya. Nah, senyumnya lebih kepada kemudian dia wah, dia berusaha untuk ya redain karena dia kan mau mau ketemu sidang atau mau ketemu dengan pihak eksternal yang lain ya. Jadi dia senyumnya pun bukan senyum yang lepas gitu, tapi lebih berusaha gitu ya. Akhirnya saya bisa keluar sebentar gitu ya. Nah, itu yang dia mau tunjukkan sambil terus ya dia sesekali hanya natap, eh, dan kemudian matanya agak ini lagi mau mencoba kira-kira menjawab apa, hanya kemudian kan bisa jadi ketika dari perjalanan dari dalam menuju keluar dia sudah di brief ya untuk tidak menyampaikan atau mengomentari apapun. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, ya kan karena dia kan model orangnya yang akan selalu berkomentar gitu kan, akan selalu menyampaikan sesuatu, bahkan kadang-kadang di luar ekspektasi orang untuk ngomongin. Nah, itu dia nahan. Kelihatan dari mana ketika ada momen eh, itu lihat ada tarikan di wajahnya itu, ada apa nih? Ada kerutnya di situ ya. Nah, itu kan dia mau sudah mau ngomong dan senyumnya itu yang kira-kira seperti itu, Mbak. Di momen ini, di video yang ini, dia berusaha untuk terlihat jauh lebih tenang, lebih kalem gitu ya. Eh, karena dia akan bertemu dengan ada satu pihak lain yang juga dia harus persiapkan secara mental. Nah, itu yang dia coba untuk mulai mata dan ngelola itu. Ya. Dan tetap dia untuk nyampein apa? Dia tetap ramah kok, dia tetap apa dengan beberapa teman-teman media yang kemudian muji dia, dia tetap merespon itu dengan cukup baik gitu ya. Itu yang dia lakukan dan mau memberikan kesan gitu. Itu yang terjadi dengan Mbak Nici. Gitu. Ya, yang pasti pertama, ketika teman-teman awak media menanyakan apakah juga Mbak Nici dan kebenaran sakit apa, nah dia kan menjawabnya ketika sudah di dalam dan itu pun tidak terlalu jelas. Yang pertama, jadi dia kamuflase gitu. Terus kemudian yang keduanya pun ketika ditanya apapun, media dia hanya memberikan membahasnya dan memberikan senyum gitu. So, senyum ini kan bisa diartikan bahwa dia memang tidak mau mengomentari itu di satu sisi. Di sisi lain dia juga karena memang sudah di brief atau sudah disampaikan nanti kalau ada sini, karena ini posisi sebelum sidang dan segala macam sebelum ketemu pihak lain supaya tidak memunculkan hal-hal yang lagi, makanya diarahkan untuk jadi lebih berusaha untuk jadi netral saja sampai masuk sampai menuju sini sampai semuanya selesai nanti mungkin baru bisa komentar lagi kira-kira seperti itu. Ya konteksnya kan lebih karena supaya tidak kalau ini dia mau berusaha untuk lebih tenang siapapun sebenarnya kalau dia akan tenang dia jadi bisa kelola pikirannya, dia bisa kelola wajahnya, dia bisa tetap apa ngerespon depan sekitar dengan baik karena ada satu hajatan besar kan habis itu kan ya, istilahnya ada hajatan lagi yang dia harus hadapi yang butuh energi lebih besar jadi dia fokusnya lebih ke situ itu sehingga siapapun dia sebenarnya kalau dia fokus dengan itu maka yang terjadi adalah dia punya respon badannya, dia akan coba tata kelolakan gitu kan ya. Dia coba atur itu, dia coba manage itu sehingga eh, supaya ketika nanti pada waktu apa proses yang akan berlangsung nanti tidak dipengaruhi sama ada kejadian-kejadian menuju ke tempat itu. Nah, itu yang sebenarnya dia jaga. Eh, Mbak Andi kita ini berusaha jaga sambil tadi pasti penasihat hukumnya juga tahu apa yang perlu dilakukan untuk menuju dan mendukung arah supaya prosesnya yang berikutnya bisa jadi lebih lancar. Benar sih itu sih Mbak. Gini, ketika ditanya sesuatu, karena ada senyum yang muncul gitu ya. Senyum yang muncul instead of kata-kata pertanyaannya. Jadi sebenarnya senyumnya itu ngerespon terhadap pertanyaan yang disampaikan kan gitu ya. Hmm. Jadi eh, jadi dia hanya merespon itu. Nah, apakah kemudian diartikan terus atau tidak? Ya, karena dia tidak mau menyampaikan atau melontarkan kata-kata. Jadi kan
respon orang kan bisa dilihat secara naturalnya, apakah dia menyampaikan berupa verbalnya atau kemudian hanya memunculkan respon berupa sikap, perilaku, atau bahkan nanti posturnya, gesturnya. Nah, itu kan semuanya bagaimana dia mengkomunikasikan itu. Nah, dari situ yang kalau ditanya tadi kembali lagi apakah ini natural, natural in accordance to bagaimana dia diminta untuk merespon itu, gitu kan ya. Atau dia berusaha untuk merespon itu karena dia tahu bahwa di balik itu atau setelah itu dia akan ngadepin satu situasi lain yang lagi gitu. Uh, jadi in plan. Uh, Kalau yang memang lepas aja, ya itu yang pasti nanti responnya diharapkan bisa jadi berbeda. Gambarannya seperti itu ya, Mbak. Ya, ini kan salah satu cara yang dipakai supaya atau strategi yang mau digunakan. Salah satu ya. Kan Mhm. bisa aja ya udah ngomong aja gitu karena misalnya bisa jadi ada hal juga yang kedua yang sebenarnya mau diungkapkan atau sebenarnya mau dikelola dulu supaya jangan terbuka semuanya. Saya nggak tahu gitu kan. Itu asumsi atau prediksinya yang sangat mungkin bisa terjadi. Jadi ketika flow-nya kalau dia merasa sudah sangat yakin, maka yang terjadi bisa aja dia akan ngomong aja. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang membuat dia juga bisa jadi perlu dijaga betul supaya apa yang nanti diungkapkan sebelumnya jangan sampai itu menjadi bahan buat pihak yang lain itu untuk maaf istilahnya bisa menjatuhkan. Nah, itu yang sebenarnya eh, dia akan sangat jaga, dia kelola supaya tadi posisinya dibuat netral saja. Ya, kalau yang hari ini dia kan terlihat jauh lebih tenang, lebih kalem gitu ya. Nah, itu bagian dari dia untuk membuat apa proyeksi atau persepsi orang-orang itu ke siapapun itu nunjukin bahwa dia sudah siap menuju untuk pertemuan persidangan misalnya. Itu satu hal. Tapi kemudian ketika misalnya tadi pertanyaan Mbak adalah kalau dia yang sangat lepas, sangat ini, ya di satu sisi apakah saya nggak tahu dalam artian gini, perlu ngobrol lebih lanjut untuk menggali lebih lanjut tentang perjalanan dia karena seorang Mbak Niki itu kan ngalamin begitu banyak hal gitu ya dan untuk beberapa hal dia sangat confidence untuk itu dan dia akan berani mengungkapkannya modelnya adalah orang yang lebih ekspresif gitu ya. Eh, Tidak seperti kalau ada orang yang kemudian ngalamin sesuatu maka dia akan cenderung untuk tidak menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kalau em, dia orangnya terbuka, apakah dia mengcover sesuatu, ya kembali lagi. Kalau untuk sesuatu yang menurut dia merasa diserang, makanya kan otomatis kalau orang yang sangat extrovert, dia akan sangat terbuka dan melemparkan energinya itu keluar. Tapi kalau untuk orang introvert, maka dia cenderung akan tidak menyampaikan itu keluar, tapi dia akan memilih dengan siapa dia akan interaksi. Itu yang perlu ditanyakan sebenarnya ke yang bersangkutan. Baru kemudian kita kan bisa lihat bagaimana respon beliau ketika menghadapi situasi itu. Hanya terlihat di sini adalah yang di momen ini, Mbak Nikita terus terang memang cukup seperti ada reliefnya itu. Jadi ketika itu dia berusaha untuk senyumnya dia keluarkan gitu kan ya. Kalau enggak kan, kalau yang ketekan terus atau stressful terus, maka dia bisa jadi tidak akan terlalu merespon baik dengan orang-orang sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dia juga public figure, maka ketika ketemu dengan umum, mau tidak mau, suka tidak suka, biasanya orang yang kemudian aware bahwa dia punya perlu membangun relasi baik dengan teman-teman media atau siapa itu, maka dia juga akan tetap berusaha untuk membangun koneksi itu. Jadi dia akan tetap merespon baik. Kalau ditanya ada tekanan, siapapun yang ada di posisi Mbak Niki pasti juga akan punya perasaan tekanan yang pressure yang sama gambarannya. Ya, istilah gue nggak apa itu kemudian dia berusaha munculkan dengan berusaha untuk senyum gitu ya. Ya senyumnya kan kalau perhatiin saja kalau nanti disandingkan bagaimana Mbak Niki begitu tertawa lepas dengan ya dengan hanya yang senyumnya sebatas itu pasti akan kelihatan gitu ya. Mhm. Yang benar-benar dia merasa free, lepas gitu ya. Sama yang kemudian ada di momen tertentu di mana persoalan atau pressure yang cukup besar,
juga sama-sama bisa tersenyum, hanya pasti senyumnya akan jadi berbeda. Proses menuju eh, menghadapi situasi berikutnya buat Mbak Niki juga, Mbak Niki belum tahu persisnya bagaimana, sehingga dia berusaha menyikapinya untuk lebih tenang karena dia mau mempersiapkan secara mental untuk ngadepin situasi itu. Ini satu hal baik yang sebenarnya kan, jadi kita perlu kelola emosinya, perlu kelola sikapnya, sehingga apapun yang terjadi nanti kita akan jauh lebih siap gitu ya. Apa di sini posisi Niki akan jauh lebih siap. Dan siapapun yang ada di posisi dia pasti akan juga mengalami pressure yang besar, tekanan yang besar. Itu tidak mudah untuk dihadapi siapapun gitu ya. Jadi eh, berproses saja dan kemudian semoga nanti yang terbaik yang akan bisa menjadi jalan keluar, dan semoga keputusan adalah keputusan yang terbaik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Oke.